Silakan dulu, selamat datang, selamat siang. Selamat kita berdoa dalam nama Yesus. Gimana saudara kabarnya? Baik-baik? Sukacita? Happy? Puji Tuhan saudaraku. Ya, berita biasa saudaraku, COVID masih lanjut, sudah banyak orang mati, di mana-mana sudah mati orang, saudaraku, dan kita nggak tahu, siapapun nggak tahu siapa dari kapan ini COVID selesai dan berhenti dan finish, kita tidak tahu. Kita hanya saudaraku berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang terbaik, saudaraku. Saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan, saudaraku, apa yang jadi kehendaknya buat kita pada siang hari ini dengan tema understand atau understood what the Lord will. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara jemaat kecil yang ada di sekitar Kristus ini? Saudaraku, menjadi kehendak Tuhan apa? Apa menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan? Jadi semua harus mengerti dan mengetahui semua. Apa sih kehendak Tuhan itu? Nah ini saudara, kehendak Tuhan itu harus dilakukan oleh siapapun yang percaya. Ya, yang percaya. Ini bilang orang percaya, bukan orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya tidak peduli kehendak Tuhan. Kita orang percaya, ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca dari saudaraku dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Bagaimana Yesus di sini saudaraku? 13 sampai 15. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan Ya. to be baptized by him. But John tried to stop him, saying, I need to be baptized by you, and yet you come to me. Jesus answered him, allow it for now, because this is the way for us to fulfill our righteousness. Then he allowed him to be baptized. Coba kita baca saudaraku dalam bahasa Indonesia Matius 3. Kita baca 1, 2, 3. Kita baca 13, 14, 15. 3, 4. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis padanya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku nanti perlu dibaptis olehmu dan engkau berikan padaku. Kata Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenakan seluruh kehendak Bapa dekat will, menurutinya. Nah, saudaraku, memang Yohanes bertanya, kenapa seperti ini? Tapi kehendak Bapa yang jadi, dia menurutinya. Jadi tidak bisa saudaraku melawan terus, harus menurutinya, saudaraku, menurutinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaptis Yesus. Jadi sebagai contoh bagi kita semua, orang Kristen harus dibaptis, amin? Tidak ada orang Kristen yang tidak dibaptis. Yesus aja dibaptis, saudaraku. Yesus dibaptis, saudaraku, di Sungai Jordan, sama dengan Ruth dibaptis di Sungai Jordan. Saya dibaptis di Pulau Batam oleh pendeta Roni Bolong, sudah meninggal dia. Semua harus dibaptis, saudaraku. Dan seperti inilah contohnya. Kita itu harus dibaptis. All people get baptized. Gak ada saudaraku orang Kristen yang tidak dibaptis itu. Kalau dia tidak mau dibaptis itu orang kafir. Orang kafir itu penyembah berhala, saudaraku. Nah, kita akan lanjut lagi karena kita melihat beberapa hal saudaraku pada pagi hari ini. Kita akan lanjut dalam yaitu Efesus. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, coba kita baca saudaraku pelan-pelan. Seperti biasa Belanda masih jauh. Kita akan lihat saudaraku ayatnya yang ke-15. Efesus 5, 15. Mulai. Coba Mister David bacakan ayat 15, Efesus 5, 15. Pay careful attention then to how you walk, not as unwise people, but as wise. Ya, karena bahasa Indonesia bagaimana? Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, pertama saudara di sini, di sini dikatakan tadi bahwa be very careful then
how you live, not as unwise, but as wise. Saudaraku, firman Tuhan ingatkan kita, saudaraku, ingatkan kita pada siang hari ini, saudaraku, di tempat ini, supaya kita memperhatikan, careful, memperhatikan kehidupan kita dengan sesama. Jangan seperti orang pebahal, jangan seperti orang yaitu seperti tidak ada yaitu pengetahuan, gitu loh. Tapi seperti orang arif. Itu yang pertama, saudaraku. Saudaraku, orang arif di sini tidak sama dengan orang arif dunia. Kalau orang arif dunia, saudaraku, semua dilakukan, lantar semua, saudaraku. Orang arif dalam firman Tuhan nggak seperti itu. Kita orang arif dalam firman Tuhan, stop semua segala kejahatan, saudaraku. Stop semua segala rambu-rambu yang tidak, saudaraku, tidak membangun. Ya, kalau di dunia nggak seperti itu, langgar semua supaya sukses dalam perjalanan kehidupannya. Di dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Wise, ya, saudaraku, di dalam firman Tuhan, saudaraku harus, saudaraku menjadi wise ini menjadi, saudaraku, saya katakan seperti yang dulu saya katakan itu menjadi apa namanya itu, menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita, saudara. Ya, dalam bahasa Yunani wise ini artinya apa? Somos, bahasa Yunani artinya apa? Expert dan skill. Jadi perhatikanlah kehidupan kita ini, saudaraku. Kita akan menjadi orang yang expert, yang skill. Artinya kehidupan orang Kristen, hidup kita orang Kristen, saudaraku, harus terarah, tertata dia, teratur dia, saudaraku. Apalagi kita orang percaya, anak Tuhan, harus tertata dia kehidupannya. Hidup, saudaraku, hidup kita seharusnya sebagai orang Kristen, saudara dengar baik. Hidup kita harus di atas kehidupan orang-orang non-Kristen. Maksudnya bukan orang kaya sih, maksud saya. Bukan orang Kristen itu harus kaya, ya bukan. Tapi kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita harus lebih tinggi, saudaraku, tertata dari kehidupan saudara orang dunia. Saudara. Jadi tidak sama kehidupan kita itu tertatanya. Seperti saudaraku, seperti rambut, ya. Rambut kita ini harus terarah, disisir kemana? Jangan saudaraku amburadul, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Amburadul dia. Seperti senator Ron Paul, saudaraku. Rambutnya itu sana kemari, nggak terarah kan? Jadi maunya, saudaraku, seperti firman Tuhan ini, tidak terarah, ke belakang kah, ke samping kah, dua kah, saudara. Terarah gitu. Demikianlah kehidupan orang Kristen itu terarah dia, expert dia. Jadi kehidupan orang Kristen itu bisa ditiru oleh tetangga-tetangga kita, karena expert kehidupannya, saudara. Ya, skill kehidupan orang Kristen di atas daripada kehidupan orang dunia. Mau seperti ini. Bukannya terus kita kaya, punya mercy, punya enggak, saudara. Bukan maksudnya seperti itu di sini. Tapi terarah kehidupan orang Kristen itu, saudara. Tertata dia. Ya, kehidupan orang Kristen, saudara, saya katakan adalah kehidupan yang cemerlang, yang cerah ke depannya itu, saudara. Saudara, kita di Amerika, ya, ini saya katakan, kita di Amerika, banyak, saudaraku, orang di Amerika ini tidak tertata kehidupannya, tidak tertata, asal hidup ngawur-ngawuran. Dan banyak, saudara, saya lihat di Amerika, kehidupan rumah tangga itu, kehidupan satu dengan yang lain itu suram. Kenapa katakan suram? Bukankah, saudara, kalau homeless itu suram kehidupannya? Bagaimana bisa dia, saudaraku, sampai homeless? Apa penyebabnya dia sampai homeless? Karena kehidupannya tidak tertata waktu dia muda sampai dewasa, saudara, sampai dia orang tua. Tidak tertata kehidupannya. Mungkin dia bekerja semurap segala macam, kerja suka-sukanya segala macam. Akhirnya apa? Kehidupannya apa? Tidak berarti. Akhirnya apa? Untuk membeli sesuatu pun gak ada. Untuk membeli makan pun hotdog gak ada. Akhirnya, saudara, gak tertata kehidupannya. Awur-awur, saudara. Mana lele apanya itu, dudanya itu kalau kita lihat, saudara. Tidurnya pun gak, saudaraku, gak teratur di mana. Malam ini di sini, besok di sana. Suram kan kehidupannya, tidak tertata. Jadi orang Kristen itu di atas, saudara. Kalau mereka mau tidur, di atas. Jangan kita, saudaraku, sudah mereka tidur kita pun seperti itu. Jangan, nggak expert.
Karena katakan di sini, ingatlah, saudara, bahwa hidup kita harus arif, harus bijaksana, saudara. Harus arif, bijaksana, bukan seperti dunia ini, saudara. Jadi, sobos, expert atau skill kehidupan kita itu. Nah, sekarang saudara, di Amerika kita, saudara hidup. Amerika ini negara kaya. Karena bisa sampai ada homeless, orang yang menderita. Masa depan, suram. Ya kalau udah homeless, saudara udah tua, nggak ada pekerjaan, nggak ada rumah, terus mana mereka ini? Setelah mati, imannya sudah nggak ada kepada Tuhan. Ya, sudah nggak ada. Saya berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya ke New York, saya udah berceritakan di situ. Ada seorang homeless minta-minta di jalan. Saya katakan di kertasnya itu ditulis itu, dia bilang pokoknya F-nya itu nggak saya sebut, Trump. Jadi Trump yang disalahkan dia. Trump yang disalahkan itu kamu nggak mau kerja. Ayo apa? Kehidupannya dia. Cuma minta-minta dari pagi saya malam, dari pagi saya malam, dari pagi saya malam. Ya kalau dapat ya, itu kalau dapat. Kalau nggak dapat, itu pun kalau dapat dia beli pehom juga, saudara. Nggak terarah kehidupannya, hidupnya saudara. Semau gue saja, saudara. Mungkin kalau disuruh dia kerja, nggak mau kerja, dia bagus di situ kan. Duduk saja dari pagi saya malam, bisa rokok, nanti dapat $2, $1 ya. Iya kalau dapat, nggak terarah, saudara. Nggak terarah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan saudara orang-orang yaitu ateis? Bagaimana bisa jadi ateis? Bagaimana masa mudanya sehingga bisa jadi ateis? Saudara, bagaimana? Ada orang saudara pada waktu mudanya, pada remajanya, dia hati kebaktian. Setelah dia berumur, saudara beli jatuh berada ateis. Karena nggak terarah kehidupannya kan, meninggalkan Tuhan. Ateis kehidupannya bagaimana? Suram. Orang miskin tadi juga, saudara, suram. Karena dengan kemiskinannya dia meninggalkan Tuhan. Ini dengan saudara dengan keateisannya, ateis dia kan meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku sama-sama suram. Saudaraku, kita nggak seperti itu. Ekspor kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ya, sebagai seorang anak Tuhan. Karena saudaraku ada dua kehidupan yang suram dan kehidupan yang cemerlang. Ya, saudaraku, ada pemilih saya di Batam sana. Ada titel, bukan nggak ada titel, sekolah tinggi, sarjana. Tapi apa yang dia perbuat? Saya sudah ceritakan dulu sih, saudara. Masa depan suram. Kemana pergi? Ini saudara pemilih saya, suram. Akhirnya dia pergi, saudara merantau ke sebuah tempat, ditinggalkannya lah istrinya sama anak-anak, saudara nggak tahu kehidupannya. Suram. Siapapun saudaraku yang tidak bisa menata kehidupan rumah tangganya, siapapun dia, walaupun titelnya tinggi, saudara akan suram. Tidak skill kehidupannya, tidak menata. Jadi mungkin perlu kita orang Kristen ini, ya, karena ada kan tulisan-tulisan di buku apalah itu, menata kehidupan yang benar, yang baik, yang berbahagia katanya. Mungkin perlu baca itu ya, saudara. Tapi orang Kristen, saudara, kita orang Kristen, ya, kita saudaraku dengar saudara kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan di hidup kita sudah cukup. Makanya saya sarankan, kalau suami istri itu, saya sarankan sebagai seorang pemuda dan pemudi, sebagai calon suami istri, seharusnya saudara pemuda-pemudi ini sudah harus ke gereja mereka, berbakti mendengar firman Tuhan, supaya mereka ngerti kehendak Tuhan itu dan menata kehidupannya dengan kehendak Tuhan itu. Saudara, jangan saudaraku satu agama Kristen, satu non Kristen. Nah ini susah. Kehendak agamanya yang satu begini, kehendak agama yang satu begitu. Terjadi bentrokan. Sedangkan kadang-kadang satu gereja, kadang-kadang bentrok. Apalagi yang dua jenis, saudaraku dua jenis, yaitu kepercayaan, maksudnya dua jenis itu ya saudaraku yang mereka dengar sudah lain. Jadi alangkah baiknya kalau kedua-duanya, kalau ke gereja duduk kiri dan kanan, saudara, mendengar firman Tuhan, mendengar kemauannya Tuhan, ya, supaya saudara kehidupannya nanti kalau sudah berumah tangga akan menjadi expert, akan menjadi skill kehidupannya saudara. Tidak ada yang tercela di dalam kehidupan orang itu. Banyak sebenarnya orang Kristen yang hidupnya skill saudara, ya, tapi ada juga yang saudaraku yang kehidupannya murak-marik saudara, seperti nggak ada pendidikannya.
Saudara yang pertama. Jadi saudara perhatikanlah saudara bagaimana kita hidup. Jangan sampai saudara kita dicelah oleh tetangga-tetangga kita. Saudara, ya, jangan sampai di rumah perang saudara terjadi pelemparan-pelemparan, terjadi saudara di rumah tangga, ya, terjadi pertempuran yang sengit, ya. Bagaimana saudara ngerti ya pertempuran sengit? Satu yang lain, suami memaki istri, istri memaki anak, suami memaki istri, saling memaki, itu perang saudara. Mungkin saudara sudah pernah dengar itu. Jangan seperti saudara terjadi di rumah tangga kita orang Kristen. Ya, belum lagi anjingnya. Karena ada ribut, kalau ada ribut saudara di rumah itu, anjing pun membumbung saudaraku. Nggak tahu siapa yang dibela dia. Saudara, saya bukan ngomong anjingnya Pak Wibu. Kalau saudara ribut saudaraku ini, anak, istri, suami, mbahnya saudaraku di situ ribut semua ya. Wah, anjingnya pun, siapa yang mau dibela dia nggak tahu. Ribut saudaraku di situ. Nah, jangan buat salah. Ya, hiduplah saudaraku dalam yaitu arif. Ya sana. Jadi saudaraku jadi contoh sintasi itu expert skill saudaraku ya. Itu yang pertama. Yang kedua ayat yang ke-16. Coba bacakan satu lagi. Mr. Dad. Ayat 16. Efesus 5 tadi 16. Making the most of the time because the days are evil. Ya. Saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh yaitu Paulus kepada jemaat Efesus, saudaraku, ditulis bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Jadi firman Tuhan ini saudaraku sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Bukan sekarang ditulis firman Tuhan ini. Sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi saudaraku zaman dulu itu saudaraku bahwa waktu-waktu dulu itu sudah jahat. Ya, sebenarnya katakan. Waktu yang dulu itu pun 2000 tahun lalu sudah jahat dunia ini. Hari-hari itu sudah jahat. Apalagi sekarang 2000 tahun kembali. 2000 tahun lanjut. Apa makin jahat atau makin baik dunia ini? Mas saudara lihat waktu ini. Saudara lihat bagaimana? Pengakuan saudara. Lebih baik kah? Enggak usah 2000 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ke sekarang lebih baik mana? Lebih baik mana? Lebih baik sekarang. 2000 tahun yang lalu ternyata udah nggak benar. Ya, sudah ura-uran dari zaman itu. Waktu itu sudah nggak benar lagi, sudah nggak baik lagi. Waktu zaman dulu. Ya, apalagi kini 2020. Saya katakan tambah gawat, tambah brutal. Saudaraku, tambah nggak karu-karuan kejahatan manusia. Saudaraku, coba kita buka tuh saudaraku. Sebagai contoh, kita buka saudaraku di dalam Galatia sebagai contoh aja. Galatia pasal 5:22. Galatia 5:22 sebagai contoh ini. Nah, kalau saya lihat sekarang ini, masih adakah saudara melihat kasih itu? Masih adakah saudara melihat kasih itu di muka bumi ini atau di Amerika? Saudara, sebagai contohnya, masih adakah kasih itu? Masih adakah sukacita itu? Apakah semua orang, saudara, apalagi dalam COVID ini, saudaraku, orang banyak stres, ya, banyak orang saudaraku resah dengan kehidupannya. Jangan-jangan besok dia yang mati, jangan-jangan besok lain lagi, jangan-jangan saudaraku, kalau enggak kita disiap lagi sama Yesus, saudara. Orang saudara sekarang nggak ada lagi saudara kasih, tidak ada sukacita, apalagi damai sejahtera, apalagi kesabaran, apalagi kemurahan, saudara, baru ini, ya, nggak ada saudara di dunia sekarang ini, apalagi kebaikan, apalagi kesetiaan, bumi sering disinggung, kesetiaan saudaraku sudah melayang tak kemana-mana, kelemah lembutan, adakah kelemah lembutan, saudaraku, dalam orang-orang saudara ini, makin garang, makin beringas. Saudaraku, tidak ada penguasaan diri, kelemah lembutan tidak ada. Saudaraku, yang ada apa? Kesemrawutan, kegerangan, ya, itu yang ada saudaraku saat ini, nggak ada lagi. Jadi waktu itu saudaraku bertambah waktu sudah tidak baik lagi. Makin jahat. Kan saya katakan, makin jahat. Siapapun presidennya, ganti berapa kali ke presidennya,
dunia saudara akan makin jahat, makin jahat. Karena apa? Karena iblis itu makin gentayangan, makin menggoda. Semakin dekat orang kepada Tuhan, semakin iblis menggoda supaya orang itu saudara tidak dekat sama Tuhan lagi. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin banyak godaan. Orang tidak stop, saudara. Itu yang saudara, yang saya lihat, saudara. Jadi nggak ada saudara kasih di muka bumi ini. Banyak bentrok, banyak kesukaran, banyak banyak saudaraku orang-orang tidak setia. Jadi saudaraku lihat dunia akan menjadi lebih parah lagi, saudaraku. Tapi kita dikatakan di sini, lihat, saudaraku, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Hiduplah dalam kebenaran, saudaraku. Ya, sebab esok, saudaraku, belum tentu lagi saudaraku bisa kita, saudaraku, satu yang lain bertemu lagi. Karena dunia makin jahat, makin menggoda. Mungkin saudara, teman-teman kita yang di gereja-gereja lain, mungkin nggak ke gereja lagi. Hari ini mungkin ke gereja, mungkin besok enggak. Apalagi yang lain lagi, saudara, yang hari lagi. Mungkin mereka sudah nggak ada lagi. Kan begitu. Orang sulit memegang kesetiaan itu. Orang kalau saya lihat, makin parah orang di dunia ini. Bukan makin baik. Sama yang bisnis. Bisnis itu tidak akan baik terus-terusan. Dia tidak langgeng, akan menjadi parah. Akhirnya kolaps. Itu tidak sedang. Dia tunjuk negara itu, dia tunjuk manusianya. Ya, tidak akan lebih baik lagi. Tapi kita mau percaya pada Tuhan. Waktu kita adalah waktunya Tuhan, amin. Tidak sama dengan waktunya dunia. Tapi memang waktu di dunia ini akan menjadikan lebih parah. Kita saudaraku, waktu kita lain. Harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harinya Tuhan, itu harinya kita. Kita pergunakan saudaraku. Karena hari ini sebelumnya yang akan datang saudaraku, hari itu saudara kita tahu, ya, dia akan baik lagi. Tidak akan baik lagi saudaraku, hari-hari itu. Dan saudaraku, kita gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Saudaraku, dunia makin jahat, ya, makin jahat. Nah, jahat di sini saudaraku, bahasa Yunaninya penoros, yaitu wicked, bad, crime. Jadi banyak orang akan melakukan yaitu crime, kriminal. Akan banyak sudah melakukan kejahatan dan berlebihan kejahatannya. Saudaraku. Jadi waktu kini saudaraku, ya, waktu kini itu lebih jahat lagi di hari akan datang. Saudara lihat pembunuhan di mana-mana. Saudaraku, kemarin saya nggak tahu itu di mana itu di mana itu. Di Beirut sudah mancar 50 orang saudaraku mati kena bom. Saya nggak tahu itu bakal teroris ataukah itu saudaraku itu bom apa namanya ledakan dari kesalahan manusia, saya nggak tahu. Saudaraku, di Indonesia di negara kita ada 3 jenderal dipecat, 3 jenderal bintang, saudaraku, bintang 1, 3-3-nya saudaraku dipecat. Sudah tahu hukum, saudaraku nggak mau melakukan hukum yang diketahui itu. Kenapa? Uang. Makin jahat. Dan yang masalahnya itu yang tahu hukum, yang melanggar hukum. Ya, yang tahu hukum malah yang melanggar hukum. Jaksa juga yang menjalankan hukum. Saudaraku, itu lagi heboh di Indonesia itu. Kasus uang saudaraku kembali itu, 500 miliar yang dikerjain sama saudaraku si jaksa apa? Joko Chandra, orang Kalimantan. Siapa orang Kalimantan di sini? Saudaraku. 500 M, saudaraku, 500 miliar dikerjain. Ini saudaraku Joko ini adalah pengusaha ternama di Indonesia. Semua hotel mulia dia punya dan properti lain. Bahkan di Malaysia juga dia punya hotel, saudaraku. Tapi saudaraku, uangnya ternyata uang negara. Makin jahat. Mungkin ke depan lagi, mungkin ada lagi, ya, mungkin ada lagi. Terus-terusan. Makanya si Johnson Panjaitan, lawyer itu, dia bilang, kita ini sebagai orang Indonesia, sebagai pejabat dilemparin lumpuh sama kita. Kenapa? Karena nggak habis-habis. Ada 40 katanya penjahat saudaraku kaliber yang melarikan orang Indonesia itu, 40 orang. Baru ketangkap 1. Yang tadi Abin lah, yang ini lah, belum ketangkap, lari kemana-mana. Baru yang ketangkap, saudara. Jadi kejahatan manusia itu saudara tidak akan habis. Kejahatan itu saudara tidak akan retire, tidak akan pensiun. Karena saya katakan tadi, iblis menggoda terus, ambil aja itu uang. Kan enak kan gunakan.
Kalau kamu tak bisa di sini, pergi ke luar negeri hidup. Saudara aku ini si Joko Chandra punya paspor di mana-mana. Dia punya paspor di Papua New Guinea, punya paspor di sana. Punya paspor di Indonesia. Seharusnya kan sudah paspor di Papua New Guinea, sudah nggak bukan negara Indonesia lagi. Ternyata dia warga negara lainnya, saudara aku nggak tahu berapa orang. Itu kejahatan manusia. Ya, makin parah. Karena dunia saudara tidak akan baik lagi, tidak akan baik. Saudara akan terus seperti itu, ya. Crime, wicked, bad, kejahatan manusia, kriminal, pembunuhan, abuse. Orang akan saudara akan bebas. Ke depan ini saudara menggunakan segala obat-obatan, apakah itu heroin, apakah ganja, macam-macam saudara, akan semakin bebas. Ya. Makin orang nggak bisa lagi diatur saat ini, nggak bisa lagi saudara ditata, karena harinya sudah hari yang jahat. Itu 2000 tahun yang lalu saudara sampai sekarang. Ayat 17, lanjut ayat 17 Efesus tadi, bacakan lagi Efesus 5:17, mereka katakan di sana. So don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Nah, ini saudara, ini firman Tuhan dikatakan sini. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will. Saudara. Sebab itu janganlah engkau bodoh. Adakah di antara kita bodoh? Tidak mau dikatakan bodoh. Semua orang pada dikatakan bodoh, marah. Betul nggak? Tidak terima. Tidak ada lagi nampak mukanya di peredaran minggu depan. Kalau dikatakan bodoh, katakan aja pintar, saudara. Jangan bodoh, tapi apa? Usahakanlah supaya kamu apa dikatakan? Ngerti kehendak Bapa, ngerti kehendak Tuhan. Ingatkan kita firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan menurut saudara pada kita yang kita harus lakukan? Sebab Tuhan tidak mau sedang jemaatnya orang-orangnya bodoh dan tolol dan stupid. Ya, Tuhan mau supaya kita saudaraku mengerti kehendaknya. Ini saudaraku, understand, supaya mengerti kehendak Tuhan, supaya understood kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Tuhan itu bijaksana, paling bijaksana di dunia. Jadi kalau Tuhan memberikan nasihat, itu nasihat yang bijaksana. Bukan saya, saudara, bukan seperti kita orang di sini. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kita nggak bijaksana. Kalau Tuhan, saudaraku, selama-lamanya dia bijaksana. Perintah-perintahnya, wejangan-wejangannya, semua itu wejangan-wejangan yang membuat kehidupan, namanya saudaraku. Jadi bijaksana dia membuat itu, saudara. Salomo saudaraku membuat nasihat-nasihatnya waktu dia menulis Amsal. Bagus. Setelah itu saudaraku dia jatuh dalam dosa. Betul? Salomo? Nah, itu. Dia Tuhan nggak seperti itu. Dia memberikan wejangan-wejangan nasihat-nasihat. Tuhan selama-lamanya kudus, nggak pernah berbuat dosa. Kelebihannya. Manusia pada waktu jayanya, pada waktu dia berharap melakukan segala sesuatu yang indah. Setelah itu dia saudara jatuh dalam dosa. Dia tidak mengerti lagi, tidak mengingat lagi apa lagi yang dikokbakan, apa lagi yang dilakukan, apa lagi yang saudara ditulis, apa lagi yang dinasihatkan. Dia sudah lupa semuanya, saudara. Karena apa? Karena dunia pada waktu itu, dunia pada waktu sekarang. Dia lupa apa saudara yang sudah dilakukan. Karena dia dunia menggoda dia, saudara. Jadi saudara itu Tuhan. Jadi saudaraku kehendak Tuhan yang kita harus lakukan. Understood, mengerti. Nah, mengerti saudaraku di sini bahasa Yunani-nya, karena ini bahasa perjanjian baru saudaraku. Sinemi artinya realize. Artinya menyadari, insaf akan kehendak Tuhan itu. Insaf, inilah kehendak Tuhan itu. Mengertilah itu, insaflah dan sadarilah kehendak Tuhan itu. Kita harus menyadari kehendak Tuhan. Kita insaf. Apa yang kehendak Tuhan itu bagi kita? Harus kita tahu. Harus kita tahu. Jangan kita tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Tolong. Harus. Loh, kita saudaraku sudah ribuan kali dengan firman Tuhan. Ribuan kali kita gereja saudara. Ya, mungkin satu hari satu kali, satu minggu satu kali. Kalau saudaraku 4 minggu, ya 1 bulan, bertahun-tahun sudah berapa kali kita saudara dengan firman Tuhan. Jadi harus mengerti, saudaraku, harus realize, harus menyadari inilah kehendak Tuhan. Harus insaf, beginilah kehendak Tuhan itu, saudara. Ya, beginilah kehendak Tuhan, beginilah suruhan Tuhan itu. Kita harus menyadari semua dan segalanya. Apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang kita harus lakukan? Banyak, saudara. Banyak sekali kehendak Tuhan itu.
yang kita harus lakukan, ya, supaya kita apa? Supaya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu yang pertama, dengar-dengaran, baca dengar-dengaran dan lakukan, baca dengar-dengaran dan lakukan, terus continue, terus supaya kehidupanmu boleh menjadi the best, bukan sebatas dunia, bukan sebatas dunia, saudara. Hidupnya orang-orang seperti Maria, saudara, dengar-dengaran dia akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan. Dia dengar, dia stop semua pekerjaannya demi mendengar firman Tuhan. Bisnisnya stop dulu minggu, ya, kerjanya stop dulu minggu, dengar firman Tuhan, Pak. Amin. Rugi nggak? Oh, udah rugi Pak, $10, $12 satu hari, 1 jam. Masa 10 jam kita tinggalkan demi mendengar firman Tuhan? Nanti itu Pak di TV kan ada, itu Pak. Di TV ada kan firman Tuhan? Mana? Benar nggak itu? Bukan masalah saudaraku di TV ada, saudaraku saya katakan. 7 days. 6 days walk and 1 day for God. Amin. Ya, 6 hari kita bekerja. Bukan masalah saudaraku bisa didengar TV, semua bisa dengar TV. Enggak ke gereja pun tiap hari kita ada TV bisa. Tapi perintah Tuhan apa? 6 hari lah kerjakan kerjamu. Hari ke-7 jangan. Tuhan memberi dari situ. Ya, 6 day walk, looking money 6 day, and 1 day to God. Give your day to God 1 day. 1 hari. Bukannya 2 hari. 1 hari, saya katakan di sini 1 hari kebaktian, saudara. 1 jam, 1 minggu. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira 1 jam? Firman Tuhan, adakah 1 jam firman Tuhan? Kalau kebaktian, paling berapa? 30 menit, 40 menit, saudara. Ya, 40 menit. Ya, paling lama lah 1 jam, taruh lah 1 jam. Dalam 1 minggu, dengar firman Tuhan, bisa atau enggak? Saudara, itu semua dalam kita. Kita melakukan. Saudara, kalau kita mau, bisa. Kalau kita nggak mau, setengah jam kebaktian nggak mau kita. Money, apa namanya itu? The time is money, kata orang Indonesia kan? Ya kan? The time is money. Apa yang saya katakan dulu di sini? Apa dulu saya katakan di sini bahasa Inggrisnya itu? Money is important, but not money is all. Uang adalah perlu, tapi bukan uang segala-galanya. Saya katakan, kau punya uang banyak, kau punya harta banyak, dicekik Tuhan kau lehermu ini, mau apa kau? Kalau uang semua segala-galanya, nggak bisa. Nggak bisa, uang perlu, bukan uang segala-galanya. Dengar-dengaran firman Tuhan, saudara yang pertama. Dengar-dengar, ini kehendak Tuhan kepada kita. Dengar-dengar, stop semuanya itu, stop. Yang bengkel kah, yang kasih burung makan kah, yang mandi laut kah, yang shopping di buri kah? Ya, kita waktu pada Tuhan dulu, amin saudaraku, memuji Tuhan. Singernya Bu Hani, banyak sama lidernya Bu Hani sama Bu Bomi. Maunya tambah 1 lagi, Rumi nanti ke depan. Sama lider. Hah? Kasih. Oke, next. Itu saudara yang benar. Melayani, mendengar firman Tuhan. Ya. Yang pertama, yang kedua, kita harus hidup benar. Itu kan tidak Tuhan. Masa kita anak Tuhan hidupnya ngawur? Kita hidup benar, kita hidup baik, kita hidup persuasif, kita hidup penuh kasih dong. Amin. Penuh kasih. Orang benar itu penuh kasih enggak? Penuh kejahatan atau penuh kasih? Penuh kasih. Ya. Kalau saya nggak punya uang, saudara ngasih. Kalau saya nggak makan, saudara ngasih makan, tidak sepadan. Itu namanya persuasif, memberi. Saudara yang goyang ya saudara. Jangan seperti nanti beli nasi padang di Sulanga, saudara. Ada ke Bu Kasih udah masak Bu ya? Bu Kasih udah apa? Masak apa ya? Pasti enak ya. Apa? Gado-gado, saudara. Gado dan gado, saudara. Jadi saudara si Tuhan hidup benar, hidup baik, persuasif, penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih, jangan penuh dengan kemarahan, saudara. Penuh dengan kasih, full love gitu. Itu yang kedua, saudara, maunya Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan, karena Tuhan juga penuh kasih. Tuhan benar, Tuhan baik, dia persuasif. Kalau Tuhan nggak persuasif kepada kita, habis kita, saudara. Habis kita diingat sama Tuhan, seperti zaman dulu, zaman orang Israel, ribuan orang mati sekejap, saudara. Tapi Tuhan penuh kasih. Yang ketiga, nah ini saudara, harus hidup tidak ada cacalanya. Artinya apa? Hidup kudus. Amin.
Orang Kristen tinggalkan semua kejahatan yang kotor-kotor itu, saudaraku. Kalau engkau menyebut nama Yesus Kristus, tinggalkan semuanya itu yang kotor-kotor. Cuci bajumu. Hidup kudus. Be holy because I am holy. 1 Petrus 1:16 kalau nggak salah ya seperti itu. Kudus, hidup berkenan pada Tuhan. Kalau engkau menyapa Tuhan, kau kotor, apakah Tuhan baru sampai dengan kita yang kotor ini? Tentu kita saudaraku mandi dulu, baru menyapa Tuhan. Lord, menyapa Tuhan. Good morning Lord, good morning God. Engkau bersihkan dulu hidupmu. Dosa-dosa itu buang dulu, saudara. Makanya tadi saya katakan perlu baptis, dibuang segala kekotoran saudara yang ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Saudaraku, hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan Yesus itu adalah kudus, ya, kudus adanya. Saudaraku, jadi buang semua segala itu, saudaraku, kekotoran dunia yang berbau. Yang keempat, saudaraku, supaya kita menjadi apa? Menjadi example, menjadi teladan, menjadi contoh. Ini kehendak Tuhan kepada kita. Siapa lagi yang menjadi contoh kalau kita enggak ada Tuhan ini, saudara? Siapa lagi? Tuhan nggak bisa datang ke dunia ini, mati semua orang-orang dunia ini kalau Tuhan datang. Jadi kita ini hamba-hamba ini jemaatnya ini menjadi itu teladan, memperlihatkan bagaimana Tuhan itu. Begitulah kita saudara. Memperlihatkan kepada dunia. Seperti inilah kehendak Tuhan kepada kita. Kita nampakkan, show up kita dunia, saudara. Ya? Apa kata firman Tuhan saudara di dalamnya itu? Coba kita baca Mike 1 Petrus 2 20-21. Coba saya bacakan. Mana aja, yang kuat Pak. 1 Petrus 2, kalau nggak salah ayatnya, 1 Petrus 2 20-21. Coba bacakan dulu ayat ini, 1 Petrus 2. Betul. 1 Petrus 2 20-21, ya. Baca apa Is? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, dulu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus itu tersalib, saudara, bukan karena kesalahan dosanya, bukan, saudara, karena pelanggaran kita manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus itu setelah mau menderita, memberikan teladan kepada kita, mau menderita dia. Kita juga seperti itu, memberikan teladan kepada orang di sekitar kita. Kalau kita dianiaya orang, bukan karena kesalahan kita, ya, karena begitulah kehendak Tuhan. Kita kan saudaraku akan diberikan yaitu mahkota kepada kita. Kalau kita seperti Yesus diberikan mahkota, saudara. Jadi Tuhan sebagai gembala kita memberikan teladan bagi kita. Jadi kita harus memberikan teladan juga kepada sesama kita. Saudara, di mana? Di rumah, di apartemen, di tempat belanja, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun kita berada. Timotius juga memberikan contoh menjadi teladan dia, dimanapun dia berada. Si Timotius yang masih muda remaja ini sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi pengkhotbah dia walaupun masih muda. Bagaimana caranya? Masih muda, sudah menjadi pengkhotbah, sudah menjadi penginjil. Dia harus menjadi teladan dulu dia di sekitarnya. Baru orang dengar siapa dia, baru orang tahu siapa dia, baru orang mendengar suaranya. Kok banyak orang? Nggak bisa loh asal khotbah setelah orang ini siapa ini? Nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita tahu nih. Jadi Timotius yang muda itu saudaraku, dan Yesus itu memberikan teladan supaya orang tahu, saudaraku, supaya kata-katanya dibuang, kata-katanya didengar orang, saudaraku. Ayo saudara, menjadi teladan, menjadi contoh, saudaraku. Ya, jadi yang kelima, saudaraku, kehendak Tuhan apa lagi buat kita? Mencari dulu kerajaan Allah. Ada kan? Sebelum kau melakukan segala sesuatu, cari dulu kerajaan Allah. Apa artinya mencari kerajaan Allah ini, saudara? Kalau pagi-pagi kita sebelum kita sarapan sebelum kita gunting di taman di bunga gitu, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi-pagi, cari kerajaan Allah. Apa itu maksudnya itu? Menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan pagi-pagi sebelum kita melakukan sesuatu. Oh bagaimana Pak? Jam 5 sudah dijemput. Kamu kan bisa bangun jam 4 atau setengah 5. Agungkan Tuhan pada waktu yang ada itu. Mas, berapa jam mau puji Tuhan? Cari kerajaan Allah, saudara. Cari dia, cari wajahnya. Agungkan dia, besarkan dia. Dikatakan
Cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan terbagi kepada engkau. Dapatlah bonus kau kan. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will given to you. Cara dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Jangan kau susu mau kerja, jangan kau susu mau mandi terus pergi bablas. Cara dahulu kerajaan Allah pagi-pagi. Puji dia, bukan dia. Pagi-pagi. Sebelum kau melakukan sesuatu, pagi-pagi. Saudara, saya kalau pagi-pagi itu bangun, saudara, cuci muka, terus memuji Tuhan. Ya, nah, terus breakfast yang saya akan ngomong apa? Belum, saudara. Memuji Tuhan dulu, membantu saudara. Ya, yang keenam, saudaraku, kehendak Tuhan apa? Terlalu banyak orang khawatir di muka bumi ini. Makanya kita berkata, jangan kamu takut dan khawatir. Jangan khawatir, apapun saudara. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan yang punya kuasa, saudara. Dan Tuhan saudaraku, jangan khawatir kehidupannya. Saya seperti orang dunia, dipikir semua. Bagaimana besok? Namanya kau bisa menanggulangi ataupun bisa jalan keluar, ngasih jalan keluar dengan memikirkan hari esok. Nggak bisa, saudara. Jalan keluar itu selalu dari Tuhan. Kita nggak bisa memecahkan jalan keluar, saudara. Nggak bisa, saudara. Harus dari Tuhan. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir dalam hidup ini. Serahkan saja kepada Tuhan. Minta kehendak Tuhan. Itu saya saudara. Lakukan kehendak Tuhan itu. Jangan bingung. Kalau saya katakan jangan bingung. Ya, jangan bimbang dan jangan ragu. Dan yang ketujuh, saudaraku, kehendak Tuhan kepada kita supaya kita dekat pada Tuhan selalu dan senantiasa dan dimanapun. Kehendak Tuhan supaya dekatkan dirimu kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Saudara, itu terus kasih nasihat Tuhan kepada kita. Masih banyak saudara, kehendak Tuhan itu. Saudara, masih banyak. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Ya, jangan menjojo, jangan berjarak daripada Tuhan. Sebagai seorang suami istri, dekat kepada Tuhan, bergaul. Ya, rapat suami istri kan berdekatan. Makanya suami istri saudaraku tidur sama, betul nggak? Supaya apa? Supaya bisa bincang-bincang kehidupan ini. Jadi kecuali saudaraku suami istri itu memang oke saja kamu di sana ya, karena tempat tidurnya kosong. Kau di sini nggak apa-apa. Tapi itu lakukannya telepon. Kalau misalnya apa yang mau dibincangkan, ya telepon aja. Tapi dekat saudaraku, berdekatan gitu. Bukan karena gaduh, bukan karena gaduh. Jadi jangan saudara heran, kok suaminya di depan sana, istrinya di sini. Apa kayak kurangnya telepon itu? Itu kurang telepon kan? Kalau ada misalnya, besok pagi rica-rica. Telepon misalnya rica. Jadi semua dibincangkan di saudara, ya, bukan karena gaduh. Ya, yang penting ada persetujuan. Jadi saudaraku, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sebagaimana engkau suami istri dekat selalu, senantiasa, dimanapun kita berada. Jadi suami istri harus sejalan kemanapun, mau ke buri, mau ke mall, sama-sama. Mau beli, mau warna baju pakaian segala macam, harus sama-sama menentukan. Ya, potongan baju istri, potongan baju suami, rambut semua harus sama-sama menentukan. Supaya apa? Supaya ada damai dalam rumah tangga itu. Supaya tidak bentrok langsung. Ya, Tuhan. Ya, supaya jangan bentrok suami istri. Jadi soal aku ada 7 hal di sini, setelah saya katakan kehendak Tuhan. Sebenarnya banyak sekali kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, setelah kalau kita cari kehendak Tuhan senantiasa, maka kita selalu dengar. Kalau ibu menanti mencari kehendak Tuhan senantiasa harus apa? Harus buka telingamu. Karena Tuhan bersuara. Buka telingamu supaya kau dengar suara Tuhan. Kalau tutup suara telingamu, tutup. Tuhan berkata, berbincang sama engkau tidak dengar. Saudara. Jadi jangan saudaraku seperti orang-orang itu kan, kalau ke gereja itu dibeli apa, ditaruh saudaraku apa itu apa namanya, supaya jangan ribut ya kan? Apa namanya itu? Di sini itu. Supaya orang yang kedengaran saudaraku suaranya ditaruh. Ya, saudara buka telingamu. Lebar-lebar buat firman Tuhan, buat suara Tuhan. Berapa jam, Pak? 20 jam. Karena Tuhan kita nggak tahu kapan bicaranya. Betul? Kapan bicaranya Tuhan itu, kapan dia ngomong, kita nggak tahu. Makanya telinga harus buka 24 jam untuk firman Tuhan, untuk suara Tuhan. Karena kita mau mendengar suara Tuhan. Amin, saudara? Mau mendengar suara Tuhan. Nah, bukan mau mendengar Donald Trump, saudara. Ya, tanggal stimulus gagal. Stimulus gagal. Yang 1.100 ternyata nggak dikeluarkan sama mereka, saudara. Ya orang itu suka dengar.
Kalau mendengar stimulus orang cepat dengar, tapi yang mendengar firman Tuhan lamban dia. Nggak bisa. Saudaraku, harus firman Tuhan dengan berwassalam. Donald Trump nggak ngasih stimulus, ada yang lain mungkin saudaraku. Tuhan itu baik kan, bisa yang lain saudara. Ya. Jadi 24 jam saudaraku harus buka telinga ini buat mendengar kehendak Tuhan, maunya Tuhan kalau engkau mau. Buka. Pulang dari gereja, mau tidur, buka saudara. Telinga ini. Sumbatan-sumbatan saudaraku yang ada, ya buka semua. Ya. Yang kedua, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku? Maunya Tuhan, yes Lord. Amin saudara. Yes Lord. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Yes Lord. Jangan katakan, tidak bisa Tuhan. Yes Lord. Saudara, sulit. Ya, dia sulit memang. Saya pernah katakan si Nuh ya, Noah ya, yang disuruh bikin batra, betul nggak? Disuruh ukurannya segini, tingginya segini. Apakah Noah saudaraku membantah ukuran daripada Tuhan itu? Enggak. Kalau saudaraku si Noah membantah, mungkin Noah itu akan ditempel sama Tuhan, diusir sama dia. Oh, nggak setia ini orang. Padahal dia orang terpilih. Noah itu orang terpilih. Jadi apa dia katakan Tuhan, apakah itu sulit atau tidak sulit? Yes Lord, amin. Itu benar. Kalau kamu memang mengerti dan menghendaki suara Tuhan ini, saudara, harus melakukannya itu, harus oke dengan maunya Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, jangan merasa rugi, jangan merasa letih dan merasa capek dan merasa terbeban kalau Tuhan suruh. Atau maksudnya jangan merasa terbeban, Tuhan berat ini. Kamu mau apa? Mau pelayanan atau mau bebas? Jadi kalau saudara Tuhan mengatakan jangan katakan nggak bisa Tuhan, aku capek, aku letih, tadi malam nggak tidur, aku masuk menjadi senior lagi, aku menjadi apa lagi? Gue serahkan sama orang dulu. Ya udah, serahkan sama orang. Kalau memang serahkan sama orang ya udah, nggak dipakai lagi kita, nggak disapa Tuhan lagi kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita saudaraku? Yes. Dan yang keempat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kita menjadi anaknya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Ini saudaraku, hamba Tuhan, anaknya Tuhan tidak gampang. Saudara dicari, sulit. Anaknya Tuhan itu, hambanya Tuhan itu sulit. Buktinya siapa? Orang yang kita itu hambanya Tuhan. Banyak orang mendahulukan diri untuk menjadi hamba Tuhan, tidak terima. Ya, tidak terpilih dia. Karena banyak lebih apa dari dia, lebih istilahnya mengangkat dari dia, lebih sedih dari dia. Jadi kalau orang si Abraham dipilih, kalau si Nuh dipilih, bersyukurlah pada Tuhan. Karena gak semua orang dipilih, gak semua orang menjadi hamba Tuhan, gak semua orang menjadi anak Tuhan, gak semua. Walaupun pintar dia, walaupun kaya dia, saudara, kalau Tuhan gak sulit, gimana? Gak sulit, saudara. Jadi Tuhan, saudaraku, kita harus syukuri dia, karena kita bisa menjadi hamba yang anaknya. Jadi saudaraku yang terakhir, ya, orang yang saudaraku yang mendengar kehendak Tuhan dan melakukannya menjadi sahabat Tuhan nomor satu, menjadi yang kedua menjadi orang dekatnya Tuhan, yang ketiga menjadi orang kepercayaan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Coba kita buka ayat terakhir di dalam 1 Yohanes 2:17b. 1 Yohanes 2:17b. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke 17b. Tolong bacakan dulu, kita punya teman, kita punya brother. 1 Yohanes 2 ayat 7b. Yuk. And the world with its lust is passing away, but the one who does God's will remains forever. Ya, saudaraku. B-nya tadi sebenarnya. Coba kita baca B-nya saudaraku. Semua kita baca. 3-4. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau atau saudara nggak mau, atau mau pikir-pikir dulu? Mau kan? Lakukan itu supaya kita hidup selama-lamanya. Selama-lamanya di surga yang mulia bersenang-senang, bukan selama-lamanya dalam kesusahan. Ini firman Tuhan, ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang kita harus percayai. Kiranya Tuhan berkati semua, amin.